Dari Kak Kenny sendiri tips untuk memilih kartu kredit yang pas buat kita gimana Kak? Sekarang kalau buat aku yang penting, kenapa namanya kredit? Nggak tahu. Kredit itu sebenarnya credibility. Halo teman-teman jenius, selamat datang lagi di Money Language episode 8, di mana kita bisa ngulik cerita, curhatan, sampai solusi keuangan dengan cara yang seru. Wow, nggak berasa banget ya. Kita udah 8 episode, 8 volume. Ini volume ke-8, volume pertama tuh kayaknya baru 2 hari lalu gitu ya. Dan tentu saja kita selalu menghadirkan gestar-gestar yang sangat luar biasa. Pencapaian-pencapaiannya tuh kayak tidak terbayang gitu oleh saya ya. Kayak wow kok bisa gitu. Dan gue sih berharapnya kalian udah bisa terinspirasi ya sama gestar-gestar yang selalu ada di sini gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget. Dan pastinya kalian teman-teman jenius yang ada di rumah yang lagi nonton juga penasaran banget. Kali ini topiknya adalah kartu kredit. Nah, kartu kredit tuh biasanya dihubung-hubungkan dengan kayak hutang. Terus orang-orang tuh jadi takut gara-gara kalau gue punya kartu kredit, gue jadi banyak hutang nih gitu. Terus kalau gue punya kartu kredit, cash flow gue akan terganggu nih gitu-gitu loh. Jadi kita sepertinya harus menghadirkan ahlinya ya. Karena hari ini gestarnya tentu saja berhubungan dengan kredit. Beliau adalah bisa dibilang the king of credit cards dan juga travel enthusiast dan founder dari kartu pos trip. Beliau adalah kartu pos Insta aka Kak Kenny. Halo Mario. Apa kabar Kak? Baik, apa kabar Mario? Baik. Makasih banyak pengenalannya. Wah itu kayaknya terlalu ini ya, underwhelming pengenalannya kayak. Topiknya menarik banget nih kita hari ini. Iya makanya bener, ya. Kak, aku pas tahu topiknya tuh kayak, wow kebetulan aku juga kayak lagi berpikir-pikir kan, kartu kredit tuh apa gue bikin aja ya gitu. Karena aku sebelumnya kan ya selalu pakai debit kan. Kita hari ini akan membahas credit cards beserta perks-perksnya. Jadi kayak credit cards tuh bukan sekedar kita bayarnya nanti, tapi tuh juga ada hacks-hacksnya supaya kita bisa memakai kartu kredit tuh dengan wise dan juga kita bisa dapat untung lah dari pakai kartu kredit gitu. Jadi kita nggak mengganggu cash flow juga nih kartu kredit. Nah, dan apakah kartu kredit itu sebenarnya bisa membantu kita dalam mengelola keuangan juga gitu. Seru banget nih pasti. Pasti makanya kita akan datengin Kak Kenny langsung. Kak Kenny kesibukannya sekarang apa nih? Aku sekarang selain content creator di kartu pos Insta, aku juga bikin trip di kartu pos trip, itu udah cukup lama juga. Jadi aku travel planner, bikinin trip buat orang-orang biar maupun dari yang custom ataupun yang group tour. Itu sih, jadi kayak mainly 2 kerjaan aku, bikin konten di kartu pos Insta sama bikinin trip buat orang lain di kartu pos trip, sama liburannya aku jalan-jalan sendiri tanpa ngurusin orang. Oke. Gitu. Nah, ini menarik nih karena biasanya yang aku banyak lihat ya di sosial media itu adalah travel vlogger. Nah, kalau Kak Kenny ini sebenarnya bukan travel vlogger teman-teman jenis itu. Lebih ke travel planner kan? Betul. Untuk kerjaan utamanya sebenarnya planner gitu loh. Jadi kayak, tapi karena selagi ngeplan travelnya aku juga bisa bikin konten dan lain-lain. Atau malah sebaliknya sih ya. Aku juga backgroundku dari media, terus karena ada sosial media, aku bisa apa yang tadinya aku tulisin buat media, terus sekarang bisa aku post ke sosial media dengan gampang. Udah gitu ternyata sosial medianya, akun sosial medianya berkembang. Terus aku melihat kenapa enggak, karena kan konten, waktu pas aku memulai pekerjaan sebagai content creator, dunia sosial media belum kayak sekarang gitu. Aku memulai itu dari Twitter, Mario. Jadi kayak aku resign dari kerjaan kantorku itu hanya dengan bermodalkan kartu pos. Waktu itu masih namanya kartu pos aja, belum ada instanya. Kartu pos di Twitter. Jadi aku literally resign 10 tahun lalu dari pekerjaan kantorku buat membesarkan kartu pos di Twitter. Tapi waktu itu di Twitter sudah ada kartu pos trip. Jadi aku sudah bikin trip buat orang. Waktu itu karena aku one man show, sampai sekarang aku masih one man show. Aku bikinin trip buat orang, buat nonton konser, nonton event, dan lain-lain seperti itu. Aku hanya ngurusin tiket pesawat, akomodasi,
dan eventnya di luar sana gitu loh. Atau kebanyakan sih memang di luar, tapi kadang-kadang ada yang domestik. Nah, habis dari situ berkembang jadi ke grup tour seperti itu. Jadi kayak sekarang Kartu Pos Trip bisa bikin yang berangkat sendiri tanpa aku, tapi banyak juga yang grup tour yang berangkatnya dengan aku seperti itu. Jadi sekarang yang udah kayak 50-50 lah ya, kayak content creator sama travel planner-nya gitu loh. Supaya karena aku menyenangi dua-duanya, aku senang bikin konten, aku senang jalan-jalan ngeplan buat orang lain gitu. Oh, menarik. Ini teman-teman jenis mungkin ada yang follow Kartu Pos dari Twitter ya. Coba kalian komen siapa yang dulunya follow Kartu Pos di Twitter. Dulu Kak Kenny tuh pertama kali suka sama traveling tuh kapan? Aku dulu tuh sempat dapat beasiswa ke sebenarnya mungkin dari kecil ya, dari barengan sama orang tua atau tante jalan-jalan, suka diajak jalan-jalan ke domestik dan lain-lain. Tapi kayaknya yang membuka wacanaku dan kayak membuka wawasanku, kok ternyata traveling semenyenangkan ini tuh waktu aku dapat beasiswa setahun di luar negeri, waktu itu di Italia. Oke, itu pas kuliah? Enggak, setelah kuliah selesai aku lagi kerja. Jadi konsepnya tuh kayak short course dikasih sama kedutaan Italia buat melanjutkan kuliah yang sudah selesai, tapi waktu itu aku udah kerja, jadi aku cuti dari kerjaanku, kayak yang resign sih sebenarnya, bukan cuti ya, resign. Terus aku di Italia, terus aku kan memang backgroundnya suka nulis. Jadi maksudnya aku makanya bisa sekarang jadi content creator. Aku dulu tuh sebenarnya basicnya suka nulis. Aku suka nulis soal film. Tadinya di majalah dan di koran. Zaman sebelum aku ke Italia. Review film gitu? Iya kayak gitulah gitu. Terus udah gitu aku pikir pas aku di Italia aku nggak bisa nih nulis film gitu loh. Nulis apaan soal film di Italia gitu kan. Maksudnya pangsa pasarnya udah nggak ada gitu. Jadi apa ya, kayak skill aku buat nulis, aku pikir aku kan kayaknya orang menarik kalau aku misalnya nulis soal pengalaman aku di Eropa, udah gitu kayak budget airline di sana, terus udah gitu kayak maksudnya kayak anak beasiswa tapi kayak juga setiap kali libur tuh karena banyak budget airline di Eropa pada saat itu, dari saat itu udah banyak banget. Aku seneng jalan-jalan gitu, setiap kali ada liburan aku jalan. Jadi aku berasa kok biarpun kayak dulu kayak masih nyari-nyari tebengan, maksudnya beda lah ya kalau misalnya anak backpacker sama sekarang gitu kan. Budgetnya juga beda kan. Tapi kan biasanya juga ada temen juga yang ada beasiswa di negara lain, kita nebeng tidur sama mereka. Tapi kan itu yang membentuk pengalaman kita sampai sekarang. Oh, jadi selama di Italia itu aku belajar ya dan suka traveling, dan akhirnya kontribusi ke majalah-majalah dan koran nulis soal Eropa gitu. Jadi akhirnya pada saat itu udah kebentuk tuh akhirnya, jadi kayak aku udah mulai rajin. Jadi abis karena kebentuk di Eropa itu, akhirnya aku pulang dari Eropa pun setiap kali misalnya aku traveling yang deket-deket, misalnya let's say ke Vietnam atau kemana, aku tulis, atau ke Pulau Seribu atau kemana aku tulis aja gitu. Aku cari aku freelance gitu loh, maksudnya sambil ngerjain pekerjaan full timeku. Baru akhirnya karena ada Twitter, aku pikir sosial media free, aku bisa cerita lewat Twitter. Terus aku mulai bergulir ke sosial media dari Twitter itu. Oh, itu Kak Kenny tuh tulis pengalaman-pengalaman trip segala macam itu, yang kan kata Kak Kenny ke koran-koran tuh. Iya. Itu koran di Eropa? Enggak, di Indonesia. Indo. Jadi pengalaman Kak Kenny yang lagi di sana dikirim ke sini gitu buat ditulis di sini. Iya, misalnya aku nonton Broadway di New York, aku kan senang film ya. Ke Toronto Film Festival gitu. Itu kan pengalaman-pengalaman yang mungkin orang Indonesia belum banyak experience gitu loh misalnya, atau enggak aku ke World Expo mungkin orang Indonesia juga belum banyak yang tahu. Jadi kayak dari waktu aku World Expo 2015 atau 2010 mungkin aku udah nulis gitu loh buat koran atau majalah di sini gitu loh. Jadi kayak memang aku senang buat sharing sesuatu yang mungkin orang Indonesia belum tahu apa itu World Expo, apa itu misalnya Broadway pada zaman itu. Seperti itu gitu sih. Akhirnya itu yang bikin aku pikir pas ada Twitter, aku pikir kenapa nggak aku sharing lewat sosial media ya, karena waktu itu kan juga media cetak udah mulai turun kan, perlahan mulai turun. Jadi aku pikir the next big thing-nya itu sosial media. Oh, gitu. Keren ya. Jadi dimanfaatkan ya. Jadi lagi dapat beasiswa, lagi belajar, disambi. Iya betul, itu sih. Jadi itu emang sebenarnya dari dulu Kak Kenny udah tahu ini kayaknya passion nih gitu. Iya. Travelingnya passion, tapi kayaknya ngurusin trip, akhirnya bikin trip sama orang lain itu nggak kepikiran. Akhirnya jadi mata pencarian gitu loh. Atau even buat resign dari pekerjaan kantoran hanya karena Twitter. Dan waktu itu aku resign berarti 2013 ya. Udah 10-11 tahun.
pada zaman itu kan yang siapa sih yang punya cita-cita jadi content creator, nggak kayak sekarang semua orang punya TikTok, Instagram dan lain-lain gitu loh. Kalau sekarang semua orang anak-anak ditanyanya mau jadinya apa, mau jadi YouTuber, mau jadi content creator. Kalau zaman itu buat resign dan memutuskan bekerja dari sosial media adalah sesuatu yang besar. Tapi buat aku pelajaran paling penting buat aku sendiri dan mungkin buat orang-orang yang aku suka ceritain ini adalah buat aku kalau aku nggak resign pada saat itu aku nggak akan tahu kartu pos akan sebesar apa. Kalau misalnya waktu itu aku misalnya gagal, misalnya nih resign ternyata 6 bulan setahun aku nggak bisa makan dari kartu pos itu, ya aku akan nyari kerjaan kantoran lagi gitu loh. Cuma kan 11 tahun kemudian aku masih bertahan dan aku kayak happier than ever, seperti itu. Malah jadi semakin besar ya nama kartu pos ya. Jadi sebenarnya lebih ke berani mencoba dulu sih, kayak kita lihat, tapi tentu ada safety net ya, maksudnya ada tabungan dan lain-lain. Pasti. Gitu sih. Teman-teman Genius mungkin yang sekarang masih takut ya mau beralih profesi gitu, mungkin kayak Kak Kenny aja. Yang penting coba dulu, tapi harus dengan planning yang tetap harus ada planning ya teman Genius. Maksudnya jangan kayak oh ya udah nggak betah atau nggak kerjaannya toksik atau apa gitu. Tapi banyak kan anak-anak sekarang yang kayak mental health atau toksik dan lain-lain, tapi belum ada cadangan kerjaan berikutnya apa. Iya, jadi dengan harus planning yang tepat lah. Yang penting planning yang tepat dan juga keberanian tuh. Iya betul. Aku by the way juga dulu sempat 2 tahun di Italia, Kak. Oh gitu? Iya, aku jadi pengrajin carbonara waktu itu. Jadi aku kayak bikin-bikin resep untuk Mario Balotelli. Ini bener untuk gak sih? Ini kayaknya Mario Kempes. Bener. Bener ya? Enggak, Mas. Enggak. Aku udah ketahuan deh nih. Soalnya kan nama Mario kan orang-orang tuh karena aku beneran kayaknya pelajaran yang aku dapat dari Italia itu yang aku mesti ingat sampai sekarang hanya bikin carbonara. Jadi makanya itu datang beneran. Aku jadi pulang dari Italia, aku bisa lakukan untuk keluargaku. Belajar apa di Italia? Oh, aku bisa bikin carbonara yang enak. Keren gitu. Pakai keju, pakai telur gitu kan gini. Kalau lihat di menu restoran misalnya ada carbonara yang pakai krim, berarti itu bukan original. Bukan original. Harus pakai parmigiano kan. Iya, betul. Itu. Nanti mungkin Kak ini bisa collab sama restoran bikin carbonara soon kan. Ide yang bagus. Abis ini di sini aku langsung live. Boleh. Oke, kitchennya siapa dulu ya? Oke, Kak ini ngomong-ngomong tadi kan udah kita bahas soal sejarah kartu pos nih, soal traveling. Nah, Kak ini kan dikenal juga sebagai credit card antusias nih ya. Awalnya tuh gimana kok bisa ngulik segitunya soal credit card gitu? Sebenarnya mungkin karena sering traveling, terus kayaknya sebenarnya bukan karena orang lain sih, tapi lebih ke pribadi sering traveling. Kayaknya tujuan utama kayaknya ingin merasakan kelas bisnis itu sih. Sebenarnya kayak tujuan ceteknya itu kayak gimana sih bisa mampu naik kelas bisnis gitu. Gitu kan itu kan kayak kalau buat traveler tuh kayak ultimate. Aduh bisa sih setiap kali misalnya jauh-jauh tuh capek banget gak sih naik ekonomi gitu kan. Maksudnya zaman-zaman backpacker udah selesai lah ya gitu loh. Tapi kan maksudnya biarpun naik ekonomi kalau misalnya masih kayak yang deket-deket masih oke, lama-lama tuh mikir gimana ya bisa naik kelas bisnis. Tapi yang kelas bisnis harganya kan waduh, gitu. Bisa 3 kali lipat ya. Nah aku pelan-pelan mulai belajar, oh ternyata orang-orang yang sering naik kelas bisnis, kecuali memang sudah kaya sejak lahir atau memang kayaknya udah 7 turunan, menggunakan miles gitu. Udah gitu milesnya dari mana? Nih teman-teman Genius aku cerita, milesnya itu dari poin kartu kredit. Gitu. Terus aku mikir gitu loh, waktu dulu yang tadinya kartu kredit hanya untuk jadi alat pembayaran aja tanpa mikirin ini poinnya berapa, ini nanti bisa di-convert ke airline miles apa, ini promonya ada apa aja, ini ada bonus khusus nggak buat airline tertentu. Akhirnya proses pembelajaran bertahun-tahun, akhirnya aku jadi tahu gitu loh, kartu kredit itu sebenarnya sangat-sangat berguna, dan maksudnya aku udah ngerasain begitu banyak kayak kemewahan hidup hanya dengan penggunaan kartu kredit dulu. Jadi kebayang nggak sih aku semua jenis expenses, misalnya nih di restoran kecil ataupun di mana apapun lah ya, pokoknya yang cara pembayarannya aku mau gunakan, pertama pasti aku nanya bisa kartu kredit nggak? Itu yang pertama aku tanyakan. Biarpun biasanya orang bilang misalnya nggak bisa gitu, hanya bisa A, B, C gitu, hanya kartu kredit nggak bisa. Oke, paling nggak aku tanya gitu. Biarpun misalnya bayar hanya 20.000 atau 40.000, aku tetap pokoknya semua 20.000 itu udah bisa menghasilkan berapa poin kalau misalnya di jumlah-jumlahin itu tuh banyak. Jadi penggunaan kartu kredit itu sebenarnya
sama aja kan kayak debit, Sama. cuma bayarnya di akhir. Betul. That's it kan? Betul. Tapi kenapa rewardnya lebih banyak ya kalau sama? Nah, Padahal kalau kita reward- lebih memudahkan gitu, nggak mengganggu Iya, cash flow gitu kan? Kalau untuk rewardnya lebih banyak, kayaknya bank yang lebih tahu ya perhitungannya kenapa kartu kredit mereka bisa memberikan reward yang lebih banyak dibandingin kartu debit. Pasti kan ada hitungan-hitungannya karena kan biasanya ada iuran kartu kredit seperti itu, ada bunga kalau bayarnya telat. Tapi kan itu semua sebenarnya kalau kita sendiri sudah menggunakan kartu kredit, mengenai iuran kartu kredit, mengenai bunga atau apa itu kan sebenarnya ada triknya. Supaya kita nggak harus bayar iuran tahunan. Itu tuh banyak orang yang nggak tahu. Misalnya aku kartu kreditnya ada 10 lebih gitu. Misalnya orang mikir gimana bayar iuran tahunannya gitu kan. Kan mahal gitu kan. Itu sebenarnya bisa gitu loh. Kita ada syarat-syarat tertentu setiap kartu kredit untuk dihapuskan iuran tahunannya. Atau misalnya supaya nggak berbunga ya. Misalnya teman-teman jenius, misalnya banyak yang aku nggak mau berhutang gitu loh. Karena nanti berbunga dan lain-lain. Kalau buat aku selalu kartu kredit itu aku bayarkan full. Kalau aku pribadi, aku nggak mau misalnya aku spend 5 juta di minggu ini. Kan ada waktu pembayaran 1 bulan ke depan, biasanya sekitar segitu lah ya 30 hari. Aku sebelum pas tagihannya datang, aku langsung bayar full. Jadi aku tahu sebenarnya apa yang aku spend di kartu kredit nggak melebihi saldo rekening tabunganku yang biasanya misalnya buat kartu debit. Ya. Misalnya di kartu debit kan ngambil dari tabungan, jadi kita sebenarnya enak ya, in a way kita bisa tahu, oh tabungan gue cuma ada 10 juta ya udah gue belanjanya maksimum 10 juta. Ya, tapi kan itu sebenarnya hanya masalah disiplin. Kita tahu kalau misalnya di tabungan kita ada 10 juta, yang kita tahu misalnya buat pengeluaran sehari-hari dengan kartu debit misalnya maksimum 5 juta, ya udah itu juga disiplin yang harus kita taruh di saat spending kartu kredit seperti itu. Jadi kayak tapi kan nggak semua orang punya mentality buat disiplin. Mereka berpikir bayar dengan kartu kredit, oh ya udahlah kan bayar minimalnya aja atau seperti itu. Itu yang takutnya nanti jadi bunga berbunga seperti itu. Itu yang sebenarnya resikonya lebih banyak kalau misalnya kitanya nggak disiplin. Karena kan sebenarnya nanti ada promo-promo lain kayak poinnya bisa kayak misalnya di Genius ada Yay Points yang bisa jadi double atau triple kayak gitu, yang aku pernah tuh manfaatin teman Genius ya promo triple Yay Points di Genius. Aku tuh abis-abisan tuh kayaknya kayak yang semua misalnya yang udah tahu misalnya tapi aku juga sadar ya dengan uangku ada berapa. Pasti. Yang tadinya aku pikir misalnya aku akan spend di bulan depan, ya aku spend di bulan sini aja karena aku tahu ini promonya lagi gede banget nih si triple points-nya itu seperti itu sih. Oh, oke. Wah, gila, teman-teman Genius. Kayaknya kita mulai sekarang setelah nonton, setelah kita bahas tips and triknya ya. Langsung apply ya. Kayaknya harus langsung apply ya, teman-teman Genius. Tapi kita harus bahas lebih lanjut dulu gimana takut pros and cons lah gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut Kak Kenny, aku pengen nanya sesuatu. Apa yang ada di benak Kak Kenny saat pertama kali Kak Kenny mendengar kata uang? Uang, kalau pertama kali mungkin alat transaksi, alat penukaran kayak ya buat kita mendapatkan sesuatu yang kita mau. Itu sebenarnya sih uang itu untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau. Itu sih kalau menurut aku. Itu uang tuh untuk impact-nya Kak Kenny melihat sudut pandang Kak Kenny terhadap kartu kredit tuh gimana? Apakah ada kayak misalnya uang kan alat tukar gitu. Kak Kenny melihat kartu kredit sendiri tuh menurut sudut pandang Kak Kenny gimana? Menurut aku sama. Juga? Kartu kredit itu kayak alat pembayaran, cuma bedanya bentuknya udah bukan uang lagi, tapi bentuknya kartu gitu loh. Mungkin ya kayak orang yang takut menggunakan kartu kredit dengan tidak disiplin dan takut kayak misalnya, oh nanti pas tagihannya datang 30 hari lagi atau itu mungkin kayak memperlakukan kartu kredit itu persis seperti uang. Misalnya nih, kalau misalnya rajin ya, kalau misalnya aku sih mungkin nggak serajin itu. Misalnya habis spend 1 juta dengan kartu kredit, langsung ambil dari saldo tabungan buat bayar ke kartu kreditnya. Seperti itu. Jadi kayak mereka juga akan bisa ngeliat gitu loh, kalau saldo tabungannya itu langsung berkurang karena langsung bayar kartu kredit. Tapi kan untuk buat orang-orang yang nggak disiplin, mungkin cara ini penting gitu loh, supaya mereka akhirnya tahu kalau oh ya udah kalau misalnya saldo tabungan gue bulan ini udah habis, gue udah nggak boleh belanja lagi nih pakai kartu kredit seperti itu. Jadi sama sebenarnya buat aku kayak kartu kredit dan uang itu sebenarnya cara pembayaran. Cuma ya bagaimana kita mendisiplinkan diri supaya
kita nggak terjeblos dengan hutang misalnya seperti Ya, itu. intinya sebenarnya kartu kredit itu bisa memudahkan kita kalau misalnya kita tahu gimana cara pakainya kan. Iya. Kalau kita disiplin gitu. Kalau buat aku malah salah kalau udah merasakan enaknya kartu kredit itu dengan promo-promo dan bukan yang ultimate sih buat aku sebenarnya airline miles ya, tapi banyak banget promo-promo lainnya yang makan, nonton. Aku tuh kayak waktu Genius kayak promo XX1 9.900 itu aku setiap Kamis nonton di XX1 bayar cuma 9.900. Oh, karena pakai kartu kredit itu. Iya. Ya sebenarnya yang aku tahu tuh yang sering aku dengar adalah kartu kredit tuh kebanyakan ya orang-orang pakai kartu kredit tuh untuk mendapatkan miles itu loh. Betul. Karena memang itu udah ultimate gitu. Ultimate kan karena yang paling mahal kan di situnya kan. Business class gitu. Iya. Dan itu bukan berarti stop di business class loh, itu bisa ke first class juga. Serius kan? Iya bisa. Ya kan pasti ada caranya, ada kayak airline mana yang punya first class seperti itu ada semua. Atau kadang orang terpaku misalnya hanya kalau misalnya kartu kredit Indonesia hanya bisa untuk airline Asia aja. Padahal sebenarnya airline Asia itu punya aliansi dengan airline lain di Eropa, di Amerika dan yang bisa kita pakai juga gitu. Jadi kayak keuntungannya itu sangat masif sebenarnya gitu loh pakai kartu kredit itu gitu loh, yang buat aku yang kadang-kadang aku malah yang misalnya ada kebutuhan khusus yang membuat misalnya aku udah issue return tiket PP kemana gitu, ekonomi mungkin waktu itu beli tiket ekonomi, terus tahu-tahu aku harus pulang lebih awal karena ada keadaan emergency, tapi tiket one way-nya waktu itu aku inget deh kalau nggak salah ke Brazil atau dari Brazil ke Indonesia, tiket one way-nya tuh mahal banget gitu loh, nggak masuk akal gitu loh. Salah satu caranya itu untuk supaya bisa pulang dengan masih masuk akal, harganya tukar poin. Seperti itu. Jadi kayak ada hal-hal yang orang mikir mungkin kalau cuma mungkin dalam tanda kutip cuma ya, kalau buat aku sih nggak cuma, sebenarnya kalau aku bisa kok hidup tanpa naik business class misalnya. Tapi ada hal-hal emergency seperti ini yang kalian nggak akan tahu kapan kalian membutuhkan, sampai nanti membutuhkan ternyata misalnya one way Brazil Jakarta tuh bisa 15 juta, ternyata kalau pakai poin tuh kayak cuma bayar pajaknya cuma 500.000. Itu kan kayak dan itu hanya karena kebiasaan apapun dibayar dengan kartu kredit. Itu aja, hanya mengubah kebiasaan kalian membayar apapun dengan kartu kredit dan membayar billingnya tepat waktu, itu aja sih. Oke, aku mau nanya Kak. Wise nggak kalau aku nih dan teman-teman Genius lah mau bikin kartu kredit, tapi tujuan utama bikin kartu kreditnya adalah untuk mendapatkan miles? Itu setiap kali, kalau menurut aku setiap kali aku menyarankan orang bikin kartu kredit itu. Jadi pas Genius launching kartu kredit, aku tuh sangat menganjurkan ini kartu kredit Genius lagi ada promo seperti ini, atau waktu itu juga kerjasama sama Garuda, jadi transfernya lebih banyak seperti itu. Emang tujuan utamanya buat aku perks kayak dapat minuman gratis di bandara atau nonton atau apa dan lain-lain itu bonus, tapi tujuan utama miles udah. Nah sebenarnya yang aku takutkan ya dari pemikiran itu adalah takutnya karena orang bikin kartu kredit hanya untuk mendapatkan miles nih, misalnya tujuan utamanya itu, jadi mereka mau spend terus gitu, ya kan? Ya kan, gue mau spend terus miles gue belum cukup nih. Iya sih. Ya, tapi sebenarnya kalau mau spend terus tuh lebih ke mendingan lu beli aja nggak sih tuh tiket pesawat gitu. Betul. Iya kan? Nah itu kembali ke dirinya masing-masing nggak sih? Aku susah ya buatnya untuk bilang kalau misalnya kita udah dewasa untuk mempunyai kartu kredit, kita harusnya tahu gitu loh, kita bukan spend, maksudnya kita nggak spend di luar keinginan atau kebutuhan spend kita hanya untuk mendapatkan sesuatu gitu loh. Maksudnya ada hal-hal yang aku lakukan, misalnya kayak seperti aku bilang kayak pas Genius Triple Points yang aku rencanakan belanjain di bulan depan, aku belanjain di masa promo Triple Y Points seperti itu. Itu aku lakukan, tapi kan aku nggak misalnya belanja yang melebihi yang aku rencanakan, enggak. Seperti itu gitu. Jadi kayaknya nggak masuk akal kalau misalnya kita jadi kayak kalau nanti belanjanya jadi lebih mahal daripada tiket bisnisnya sendiri, kan jadi nggak masuk akal kan. Seperti itu. Jadi kayaknya itu harus dari diri sendiri sih. Mau kita omongin ini kalau dirinya belum dewasa enough buat
mencamkan itu ke dalam Benar. dirinya susah. Benar-benar. Gitu. Jadi tapi kita harus tahu. Intinya itu tapi jangan menyalahkan kartu kreditnya. Itu karena kadang disiplinnya dari diri sendiri itu. Iya, disiplinnya dari kita sendiri. Jadi Iya. kita bikin kartu kredit memang tujuan utamanya misalnya gue mau dapetin miles tapi jangan kita jadi overspending Iya gitu kan. Kalau jadi misalnya bunga berbunga, terus Iya. kelilit hutang dan lain-lain hanya karena mau dapat bisnis kelas, ya itu bukannya memanfaatkan kartu kredit dengan Betul. baik dan benar. Setuju. Itu. Oke. Gitu. Jadi dulu sebenarnya kakek ini pas pakai kartu kredit udah tahu semua benefitnya. Belum gitu tahu soal miles. Belum gitu tahu. Belum ngerti. Mungkin kalau zaman-zaman kita pertama kali, mungkinnya kalau aku cerita gini terus gitu ada teman jenius yang nonton terus mereka misalnya masih kuliah gitu atau misalnya baru first job gitu. Mungkin mereka mikir enggak, gue nggak nyari miles ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Cuma maksudnya banyak juga pasti ya yang cuma cari diskon-diskon makanan. Betul, yang nyari gitu diskonnya nggak masalah juga. Cuma kalian tahu dari kartu kredit itu ada keuntungan lain yang sebenarnya bisa kalian dapatkan hanya dengan mengganti cara pembayaran ke kartu kredit yang bisa menghasilkan miles seperti itu. Gitu sih, gitu kayak konsepnya. Kenapa kita nggak hanya dengan mengganti kebiasaan mendapatkan sesuatu yang lebih? Kalau dulu kan kayak informasi nggak kayak sekarang ya, gitu loh. Zamannya udah berbeda gitu loh. Kalau dulu mikirnya udahlah isi promo aja gitu loh, makan, nonton apa segala gitu. Kalau sekarang udah tahu, oh banyak tuh maksudnya dari sosial media yang mengasih tahu informasi kalau kartu kredit itu gunanya miles. Itu sih. Iya. Seperti ya kartu pos Insta kan. Iya, betul. Iya kan. Kalian kalau follow Kak Kenny tuh memberitahu di kartu pos Insta ya, selalu memberitahu promo-promo, bukan cuma airline saja ya, tapi di kartu kredit gimana caranya kita mendapatkan promonya dari kartu kredit, tanggal-tanggalnya kapan. Itu sangat informatif Kak Kenny ya. Iya. Biar kalian juga bisa manfaat. Aku tuh senang gitu loh sharing sesuatu yang menurut aku, kalau aku tahu tuh aku senang gitu loh. Jadi aku kadang suka mikir, apa yang ada di pikiran aku, misalnya aku mikir ini kayak kira-kira mereka tahu nggak ya gitu. Kalau misalnya aku mikir, oh kayaknya mereka nggak tahu nih, yaudah deh aku kasih tahu aja. Gitu. Jadi gitu aja gitu loh. Jadi kayak supaya orang tahu gini loh. Maksudnya, aduh kenapa sih? Maksudnya aku nggak bisa memaksakan ya. Aku nggak bisa. Tapi kayak in a way kalian tuh teman jenius akan kehilangan banyak kalau nggak memanfaatkan hal ini. Itu intinya gitu sih. Misalnya kalian nggak mau, aku nggak bisa maksa, tapi kalian akan kehilangan banyak kalau misalnya kalian nggak memanfaatkan ini dari sekarang. Oke, iya. Teman-teman jenius. Jadi jangan seperti saya ya. Ayo kita langsung apply hari ini yuk. Bisa? Oke nih. Iya. Ini segmen namanya Spill the Tea. Oke. Enggak, sebenarnya itu aku buat aja segmen. Jadi aku mau tahu dong Kak, kita kan bahas kartu kredit dari tadi nih. Kak Kenny punya berapa kartu kredit sih? Aku persisnya nggak tahu berapa, tapi kayaknya yang jelas di atas 10. Itu kaget ya? Itu berlebihan ya? Enggak berlebihan. Emang aku yang kurang aja. Aku yang kurang kartu kredit ya. Aku tuh satunya hilang jadi 0. Kak. Ya kan abis ini apply. Abis ini apply, betul. Gampang lagi, di Genius bisa online. Masalahnya kalau apply baru 1 nih. Ya nggak apa-apa. Kurang 9 lagi. Nggak apa-apa. Kalau buat aku nggak jangan ya. Aku nggak mau menyarankan teman Genius langsung apply. Karena kan kalau buat aku ada kebutuhannya masing-masing. A buat apa, B buat apa, C buat apa gitu. Tapi kan ada, kalau misalnya buat kalian asal punya satu kartu kredit dulu dan pastikan kartu kredit itu menghasilkan miles, itu punya satu dulu nggak masalah. Abis itu kalian akan tahu nanti nih, kalau misalnya yang paling gampang lah ya kalau buat anak sekarang gitu loh, mungkin kalau ngerasain misalnya Jakarta Singapura naik kelas bisnis, itu kan kayak miles paling sedikit tuh yang diperlukan gitu loh buat gitu-gitu. Jadi kayak pemacu gitu loh. Tapi inget ya, jangan kayak jadi overspending hanya gara-gara pengen bikin konten nih gue di naik Jakarta Singapura naik kelas bisnis seperti itu. Tapi ya nanti perlahan-lahan akan nambah portfolionya supaya portfolio ya, portfolio miles ya. Aku udah pernah pakai miles keliling dunia nih gitu. Itu kayaknya portfolio terhebat tuh ya, pakai miles keliling dunia tuh. Temen aku tuh sampai, karena aku senang makan sama teman-teman, eating out atau traveling, dan karena yang memang menggeluti kartu kredit ini aku, setiap kali bayar-bayaran aku aja yang bayar. Jadi kan milesnya ke aku semua kan. Oh iya. Nah teman jenius ya, kalau teman jenius ini sebuah tips ya. Tapi kalau kayak gitu PR-nya kan habis makan kalian harus yang
ini lu bayarnya segini, apalagi kalau makan tengah sih oke, tinggal bagi rata. Tapi kalau misalnya ada satu makan steak, satu makan nasi uduk kan, kamu harus kasih tahu misalnya kayak gitu. Itu kan agak ribet. Tapi temanku tuh sempat ada yang nanya gitu pas aku posting naik first class. Oh jadi kita makan kemarin demi biayain Kenny naik first class ini ya? Ya buat mereka kan nggak ada ruginya ya. Iya gitu. Seperti itu. Tapi kalau kita untung banget ya kalau pakai kartu kredit ya. Iya. Tapi 10 itu tuh kartu kredit yang berbeda-beda tuh buat apa, Kak? Ada macam-macam. Kan ada yang misalnya memberikan airport lounge, ada yang memberikan airport transfer. Berarti setiap kartu kredit itu benefitnya beda-beda? Iya. Ada yang misalnya memberikan membership hotel free gitu. Kalau misalnya membership hotel nanti bisa dapat, kalau misalnya kita nginep di chain hotel itu kita bisa dapat free upgrade seperti itu. Atau misalnya kayak Genius misalnya pada waktu itu memberikan welcome bonus yang besar seperti itu. Atau promo-promo yang tadi aku bilang triple Y points atau double Y points. Terus kita bisa main-main di aplikasinya mengganti kalau misalnya Mario belum tahu karena belum punya kartu kredit. Benar, Pak. Udah pasti belum tahu. Ya kan Y points itu kan ada yang double-nya. Misalnya nih aku agak lupa misalnya perhitungannya, misalnya let's say 1 Y point kalau setiap pembelanjaan 10.000. Kalau misalnya kita masuk di kategori double Y points, kita dapat 2 poin instead of 1 poin. Jadi kayak 5.000 tuh jadi kayak kasarnya 10.000 langsung dapat 2. Tapi itu kita bisa sesuaiin di aplikasi, kita lebih sering spending buat apa. Kalau aku misalnya aku memilih makan karena aku seneng spending terbanyak aku selain traveling tuh makan gitu. Jadi kayak nanti setiap kali transaksi di restoran dengan kartu kredit Genius, aku akan dapat 2 poin setiap 10.000, which is 5.000 dapat 1 poin. Iya. Gitu. Kalau bayarin makan teman-teman banyak, wah, ya kan. Yang di restoran-restoran mahal gitu kan bisa sampai 2 juta bilnya. Mungkin bisa bayarin meja sebelah juga. Mau pakai kartu kredit saya. Jadi kita ada shift kan, shift pagi sampai malam gitu. Suka sedih gitu. lu kalau ngeliat misalnya meja sebelah, bayarnya itu pakai cash beneran. Kan kayak yang itu semua poin kayak langsung berterbangan hilang, hilang semua kelas bisnis tuh kayak berterbangan gitu. Nah Kak, kan Kakak ini bilang tadi setiap kartu kredit itu punya benefit masing-masing. Betul. Kalau kita mau pakai benefitnya, kita harus mendapatkan poin dulu kan? Apa enggak? Apa langsung bayar aja? Enggak, langsung bayar aja. Jadi ada kayak promo-promo tertentu yang misalnya let's say misalnya jadi anggota member hotel itu nggak ada kayak keharusan udah poin tertentu udah banyak atau sedikit untuk dapat si member itu seperti itu, atau misalnya dapat fasilitas airport lounge seperti itu. Ya itu nggak mesti kayak udah harus spending berapa, enggak gitu. Oh, yang penting punya. Iya, yang penting punya gitu. Tapi kan setiap kartu kredit kan pasti ada syaratnya dan ada kayak slip gaji dan lain-lain seperti itu. Yang itu kan yang, tapi ya bangun dari satu dulu. Kalau buat aku yang penting mencoba satu dulu, disiplinin diri. Nanti kalau sudah bisa disiplin, tahu ini bukannya berhutang yang bikin bunga berbunga seperti itu, kamu pasti akan ketahuan dan akan menjadi diri aku yang setiap kali ngeliat orang bayar pakai cash atau debit atau apa ya kayak aduh kenapa boleh nggak aku yang bayarin aja pakai kartu kredit. Gitu. Iya gitu. Oke, untuk teman-teman The Genius dan juga aku nih terutama yang mau bikin kartu kredit. Dari Kak ini sendiri tips untuk memilih kartu kredit yang pas buat kita gimana Kak? Sekarang kalau buat aku yang penting lihat poinnya bisa diubah ke miles atau enggak. Ada yang poin aja terus hanya bisa diubah ke voucher atau kemana. Pastikan ada partner airline miles. Seperti itu gitu. Misalnya kayak Genius itu partnernya misalnya Garuda sama Singapore Airlines, AirAsia juga seperti itu. Jadi kayak yang penting ada partner airline-nya. Seperti itu. Terus welcome bonus kadang. Welcome bonus itu jadi kayak ada minimum spending berapa nanti akan dapat welcome bonus. Biasa welcome bonus itu besar. Jadi kayak itu untuk menarik pengguna-pengguna baru gitu. Aku juga waktu itu apply kartu kredit Genius gara-gara itu welcome bonusnya gede gitu seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya cek juga welcome bonus seperti itu. Kalau misalnya tapi kan ada minimum spendingnya ya. Aku nggak menganjurkan seperti tadi Mario bilang overspending hanya karena mau welcome bonusnya misalnya. Which is sebenarnya kalau misalnya memang ada kebutuhan, oh kira-kira memang
Biasanya kan ada waktunya tuh, dalam 3 bulan harus 20 juta. Atau dalam 6 bulan harus berapa juta supaya dapat welcome bonus. Nah dipikir-pikir kira-kira bisa nggak ya dalam waktu itu mencapai si welcome bonus itu, seperti itu. Itu sih gitu. Terus juga yang menurut aku yang penting, ya tapi ini udah sangat detail ya. Misalnya contohnya, kalau misalnya poin kan ditukar ke airline miles itu ada minimumnya. Nggak misalnya kita nggak bisa kayak hanya menukarkan 500 poin ke 500 mile misalnya, nggak bisa. Bisa kartu kredit itu ada kayak minimumnya, misalnya 10.000 poin baru bisa ditukarkan, 20.000 poin. Jadi kita mesti tahu diri kita sendiri tuh harus spend berapa nih baru bisa poin ini bisa jadi miles, seperti itu. Ditukarkannya itu udah pasti full price ya? Nggak bisa setengah harga gitu ya? Maksudnya? Misalnya kita punya 10.000 poin gitu. Ya. Sedangkan bisa. misalnya kayak harus 20.000, kita cuma tukerin 10.000 gitu, bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Kan ada minimumnya, sebenarnya bisa, tapi maksudnya tergantung minimumnya. Tapi kalau misalnya ada tulisannya kayak memang minimumnya 20.000, ya berarti nggak bisa nuker si 10.000 itu. Oke. Gitu, tapi kan ada mesti dicek aja sih sebenarnya ke kartu kreditnya. Ada yang kayak minimumnya 10.000, ada minimumnya 20.000 atau apa. Tapi kalau misalnya minimumnya ada 10.000, ya udah itu 10.000. Jadi nggak bisa nukerin hanya 5.000, nggak bisa hanya setengahnya. Oh iya, gitu. harus Pokoknya ada sesuai minimumnya. minimum itu. Itu harus diperhatiin. Itu aja sih sebenarnya. Ada nggak sih waktu tertentu kayak the best time buat kita bikin apply kartu kredit? Sekarang sih. Secepatnya ya? Secepatnya ya. Okay. Bukan, maksudnya ada kayak akhir tahun kah biasanya? Kayak travel fair deh. Kan kita kalau mau beli tiket mending boleh. travel fair deh Bisa, gitu. bisa. Kalau misalnya lagi ada event, banknya lagi ada event, dan mereka punya booth atau travel fair misalnya atau apapun, mereka punya booth buat apply kartu kredit, biasanya lebih gampang. Atau misalnya kan sering tuh di mall disamperin, kita kan udah kayak langsung yang langsung udah malas duluan kan. Padahal kalau yang ditawarin sales gitu biasanya mereka bisa lebih bantu, lebih gampang dibanding kita apply sendiri. Oh, gitu. I see. Ya, jadi kita tinggal cari tahu aja ya best time-nya kapan, terus di mana gitu. Nggak usah cari tahu best time-nya kapan, sekarang aja. Sekarang guys. Sekarang guys. Oke. Kak Kenny, kalau kita pakai kartu kredit itu kan kata Kak Kenny misalnya kayak Genius kan ada waktu-waktu tertentu kita bisa dapat double point. Betul. Itu selain double point tuh Kak Kenny pernah mendapatkan bonus-bonus yang lebih besar lagi nggak gitu? Si kalau Genius itu pernah triple points. Nah itu yang aku kayak waktu itu kayak satu jadi kayak spending 3.000 tuh udah dapat satu airline mile. Pernah triple point. Gitu. Sekarang juga kayaknya juga lagi ada promo triple points, tapi ada syarat-syarat tertentu. Jadi kayak harus ada saldo di tabungannya berapa, seperti itu. Oke, dalam jangka waktu berapa lama gitu. Iya gitu. Jadi kayak yang kayak gitu-gitu, biasanya kita kan kalau udah jadi nasabah satu bank kan suka dapat kayak newsletter atau follow sosial medianya atau apa. Kalau misalnya kita jarang baca email atau seperti apa, mungkin follow sosial medianya, biasa promo-promo itu ada di sosial medianya. Nah aku kalau misalnya ada kayak gitu, aku langsung kayak, oh ini mumpung nih lagi misalnya triple Y points, ya udah aku langsung kayak spendingnya di kartu kredit Genius, seperti itu. Gitu sih. Karena punya lebih dari satu kartu kredit, jadi tahu mana yang harus dipakai gitu-gitu ya. Betul. Ya kayak gitu-gitulah gitu, yang promo-promo yang sebenarnya ini tuh kita udah di zaman semua apa-apa sosial media, apa-apa digital gitu loh. Jadi kayak promo-promo kayak gitu tuh yang harusnya kita manfaatkan kalau memang kita ada keperluan untuk itu ya. Bukannya berarti kita nggak ada rencana ke Jepang 2025 terus ya udah deh mumpung 50%. Kalau aku sih nggak gitu ya. Iya. Ini pertama kali aku podcast sakit hati ya. Kayak kok nggak dari dulu ya. Teman-teman Jus, makanya aku lagi mau nanya-nanya ke Kak Kenny nih dari tadi. Gimana? Apa keuntungannya? Terus kayak ayo dong convince aku kenapa aku harus bikin kartu kredit gitu. Kayak aku apa aja sih yang aku udah miss out dari kemarin gitu. Dan yang triple point, double point gitu-gitu tuh biasanya tuh semua kategori ada ya kayak mulai dari makanan, minuman. Kemarin yang aku ingat gitu. Untuk semua kategori ada kalau itu gitu. Jadi kayak apapun, semua pembelanjaan aku online, terus aku naik ojol atau apa semua. Oh iya itu pokoknya aku naik kayak ojol 20.000 aja, aku bayarnya harus di aplikasinya, aku attach ke kartu kredit. Sisi ya? Iyalah. Berarti Sisi itu semuanya udah digital tuh udah gampang, udah bisa semua ya? Iya. Kan kecuali UMKM banyak yang belum terima. Kalau itu aku ngerti lah ya gitu. Cuma pokoknya apapun, makanya aku setiap UMKM aja aku masih kadang suka nanya,
Mbak terima kartu kredit enggak gitu. Jadi kayak ya, kecuali mungkin kalau pembelanjanya di bawah 10.000 ya. Kalau di bawah 10.000 kan juga nggak dapet poin apa-apa. Dan sekarang kan gampang gitu. Dulu orang mikir yang kayak, aduh kartu kredit harus kayak di swipe terus tanda tangan atau apa. Sekarang kan tinggal di tap gitu. Jadi kayak apapun pokoknya aku nggak mau mengurangi kesempatanku naik ke tangga kelas bisnis itu. Iya benar. Iya, Sebisa jadi, mungkin kalau bisa pakai kartu kredit ya pakai. Iya, jadi jangan kalau aku pribadi aku nggak pernah tuh belanja atau naik ojol terus bayarnya cash atau seperti kamu kartu debit. Iya. Iya benar. Memang Sedih, mau nggak mau ya sedih ya. Kan biar kamu yang sedih sekarang. Iya benar. Apa Jujur yang udah sedih sih kan. Udah kan? Iya. Thank you jenis ya aku nggak bercanda. Oke, ngomong-ngomong soal rewardnya nih. Iya. Berarti kan udah kita bahas kayak poin-poinnya, milesnya. Reward yang paling berkesan untuk kakek ini apa selama pakai kartu kredit? First class pernah gak? First class pernah beberapa kali dan kayak gini ya. Jadi kadang aku kasih tipsnya ya. Oke. Misalnya nih Genius kan ada salah satu airline kerjasamanya misalnya Garuda. Nah kadang tuh Garuda kalau lagi travel fair atau misalnya Garuda lagi anniversary atau apa, mereka memberikan, kadang Genius sendiri memberikan kayak bonus transfer. Oh kalau misalnya ditransfer, waktu itu pernah Genius memberikan bonus transfer kalau ditransfer ke Garuda ekstra misalnya 20.000 poin dapat 20.000 mas. Misalnya aku lupa ya hitungannya. Yeah. Tapi khusus misalnya yang menukarkan Garuda selama seminggu ini dapat ekstra 10.000 misalnya. Itu udah nambah tuh. Nah udah tuh simpen dulu di si account Garuda kita. Nanti Garuda pas misalnya anniversary atau travel fair, mereka suka promo, misalnya menukarkan milesnya Garuda ke destinasi mereka, all class, ekonomi, bisnis atau class first, itu bisa, aku pernah dapat yang dulu banget, itu kayak pertama kali naik kelas first deh, 90% off. Jadi kita cuma bayar, kamu udah mulai menyesal sekarang. Dari tadi sebenarnya, tapi ini semakin menyesal kan. Jadi kita cuma bayar 10% dari jumlah miles. Jadi kebayang nggak sih, misalnya waktu itu aku nyobainnya Jakarta Amsterdam, naik first class, bayarnya tuh 10% dari first class-nya itu, which is lebih murah dibanding kita nuker kelas ekonominya pada saat itu, misalnya pada saat normal. Tapi itu 90% tuh special case ya, mungkin nggak akan ada lagi dalam. Itu gede banget sih. Tapi at least misalnya kayak beberapa bulan lalu misalnya mereka Garuda punya promo diskon redemption misalnya 40% atau 30%. Nah, itu juga bisa dipakai gitu. Dan maksudnya kadang nggak mesti dipakai juga buat misalnya masnya belum cukup buat Jakarta Amsterdam. Bisa dipakai buat Jakarta Bali atau Jakarta Tokyo seperti itu. Dan kadang flight yang dipakai buat Jakarta Bali itu sama dengan yang dipakai ke Jakarta Amsterdam. Jadi harus cek-cek juga sih, kayak misalnya kalau misalnya traveler memang udah tahu nih flight apa yang wide body atau narrow body gitu, misalnya yang kayak itu Airbus atau Boeing. Misalnya kalau misalnya kan Garuda ada kelas-kelas yang nggak punya first class kan. Nah kalau kita mau nukerin first class biasa ada destinasi tertentu seperti itu gitu. Jadi kita tahu kita nukerin milesnya bukan misalnya nih nukerin kelas bisnis, ternyata kelas bisnisnya cuma kayak yang misalnya let's say yang narrow body yang kayak kelas bisnis itu 2 di kiri 2 di kanan seperti itu, bukan yang kayak misalnya 1-2 yang seatnya 1-2-1 yang kadang bisa ditutup udah kayak first class. Jadi kayak kita tuh udah nanti kalau udah punya masuk kita akan mempelajari lagi ini kayaknya bestnya spend di destinasi mana pas lagi diskon apa. Jadi kayak akhirnya tuh jadi kayak mata kuliah tersendiri ya. Iya, jadi kita udah bisa merencanakan gitu ya. Oke, kalau misalnya gua spendnya di sini di bulan ini, berarti nanti ada promonya lagi, gua bisa nukerin milesnya kapan, untuk tiket pesawat yang mana gitu ya. Atau SQ juga regularly mereka ngasih diskon 30% tiap bulan untuk last minute. Jadi kita misalnya dia untuk bulan Januari, dia akan ngeluarin promonya di bulan Desember gitu. Jadi kayak nanti points yang dari Genius langsung pindahin ke SQ. Biasa nanti di SQ tuh ada expire date-nya 3 tahun, which is cukup lama kan. Jadi pas nanti ada promosi last minute deal ini, spontaneous escape namanya, nanti kita bisa nukerin misalnya yang tadinya misalnya let's say Jakarta Istanbul misalnya 50.000 atau 60.000 miles buat naik business class. Ternyata pas lagi spontaneous escape hanya 70%-nya bayar 30% diskon. Jadi ada list destinasi-destinasinya.
Seperti itu. Jadi kayak bagaimana setelah memanfaatkan semua pengeluaran dengan kartu kredit, akhirnya kita ada tipsnya lagi gimana memanfaatkan miles itu untuk bekerja lebih keras buat kita. Iya. Itu sih. Oke. Ada nggak dari kakek ini trik supaya kita bisa memanfaatkan kartu kredit dengan baik? Salah satunya untuk mendapatkan miles lebih banyak juga gitu. Sebenarnya kan di sosial media sekarang udah banyak ya orang-orang yang senang kartu kredit. Cari informasinya di sosial media, ikut newsletter hampir mungkin semua bank atau karena informasi-informasi kayak gitu yang bikin aku juga jadi tahu gitu loh. Kartu kredit ini lagi promosi apa, kartu kredit ini lagi promosi apa, seperti itu. Jadi kayak sebenarnya memang menyesuaikan diri dengan promo-promo musiman itu gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kayak kita tahu kalau misalnya lagi triple Y apa yang harus kita lakukan, kalau misalnya lagi ada bonus transfer ke airline apa yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi kayak miles yang udah kita peroleh itu value-nya lebih besar dibandingin value biasanya. Itu aja sih sebenarnya untuk keep watching the social media semua bank-bank yang kamu incar kartu kreditnya atau yang kamu punya, kalau aku gitu sih. Atau ya sama si content creator yang suka membahas kartu kredit. Ya. Gitu. Nah ini menarik teman-teman Genius. Berarti triknya adalah kita memanfaatkan, pertama kita cari informasi dulu. Jadi jangan skip newsletter ya kalau kita mau dapetin info-info gitu ya. Karena kan orang biasanya newsletter ganggu gitu kan. Iya. Justru penting kalau kita mau memanfaatkan Kalau aku biasanya kartu baca kredit, judulnya dulu sih, itu yang paling penting. Pasti. Iya. Nah terus menarik nih kata kaki nih. Kita spend ya saat kita bisa mendapatkan poinnya tuh lebih kan. Iya. Dan kita menukarkannya saat kita bisa menukarkannya dengan harga yang lebih murah. Iya. Dan mungkin harus tahu juga sih kayak yang ini lebih besar, kartu kredit A lebih besar misalnya spendingnya buat travel. Kartu kredit B spendingnya lebih besar buat makan. Makanya kan aku suka ganti-ganti tuh. Karena itu aku punya segitu banyak kartu kredit. Jadi aku tahu mana yang buat mana gitu. Jadi aku tuh bisa kayak di depan kasir, aku lagi mikir, ini supermarket, ini restoran. Kakak ini pernah overwhelm nggak dengan itu? Pernah aku tuh, jadi kayak gitu. Ini supermarket apa ya yang rate-nya bagus ya? Iya. Tapi biasanya itu aku kayaknya harus mikirin itu pas lagi masuk pintu supermarket ya, bukan di depan kasir. Kan kesian mbaknya gitu lepas. Orang bilang kayak, ini boleh nggak sih? Ngapain sih? Lu ngeluarin 10 kartu lempar-lempar gitu mana ya gitu. Jadi emang sebenarnya ya itu supaya memanfaatkan nanti akhirnya miles yang kita punya di pundi-pundi kita jadi makin banyak ya karena itu. Oke. Gitu sih. Teman-teman Jis ini sebenarnya banyak banget yang pengen gue tanyain. Tapi nanti kita ada sesi khusus. Nah itu dia, nanti backstage juga banyak yang mau aku tanyain ya, karena waktunya kayak nggak cukup nih. Tapi by the way teman-teman Jenis dan Kak Kenny juga, kita kan dari tadi udah ngobrol-ngobrol soal pengalaman Kak Kenny nih, mengenai kartu kredit dan traveling. Kita juga mau mengundang ahli keuangan ya, karena kan kartu kredit pasti berhubungannya dengan uang kan. Kita mau tahu perspektif lain soal pemakaian kartu kredit nih, supaya kita planningnya nggak salah gitu menggunakan kartu kredit. Jadi seperti biasa, seperti di Money Language episode-episode sebelumnya, kita akan mengundang Certified Financial Planner. Nah, Kak ini kalau misalnya mau nanya-nanya juga, ini boleh banget kan? Semoga aku nggak diomelin sih kalau ini cuma aku takut dijudge gitu. Coba, tapi aku penasaran sih. Kira-kira. Makanya ini waktunya Kak Kenny curhat-curhat soal Kak Kenny tuh pakai kartu kredit itu dari kemarin gimana? Apakah sudah wise atau belum gitu? Waduh. Makanya kita akan mengundang Certified Financial Planner. Aku tuh terus semangat Kak. Certified Financial Planner kan kayak search gitu. Jadi CC kartu kredit kan. Jadi aku kayak I'm sorry. Certified Financial Planner nih. Nah, untuk itu langsung saja kita undang Certified Financial Planner dari One Shield, Mas Budi Raharjo. Halo Mas Budi, apa kabar? Halo, kabar baik. Ketemu lagi kita ya. Balik lagi di sini. Udah berapa volume nih Mas Budi ya? Semoga jangan bosan-bosan ya Mas ya. Tapi pertanyaannya selalu beda-beda karena kan beda-beda. Temanya selalu beda-beda nih. Betul. Nah, kali ini temanya kan credit card Mas. Oke. Kartu kredit. Oke, untuk Mas Budi sendiri sebagai Certified Financial Planner, stigma orang-orang nih tentang kartu kredit yang Mas Budi tahu tuh gimana sih Mas? Sebenarnya sih masih nggak jauh-jauh beda sama zaman dulu ya. Jadi orang itu kadang persepsinya mengenai kartu kredit itu adalah mikir, wah ngapain punya kartu buat ngutang? Itu sih yang paling pertama gitu kan. Padahal dengan kita punya kartu kredit itu ada beberapa banyak manfaat lah yang bisa kita pakai gitu ya. Ini
Aku banget, Mas. Gitu ya, kamu gitu. Aku banget. Ngapain kurang bentar, kartu bentar. kredit ya gitu? Emang kamu nggak punya kartu kredit? Nggak punya, Mas. Serius? Serius. Serius? Serius. Kenapa? Teman-teman Jenius ini bukan gimmick ya. Nggak punya kartu kredit. Tadi pas break tuh gue beneran nanya ke Mario, teman Genius, dia punya kartu kredit atau enggak, ternyata beneran belum punya. Jadi abis ini Iya. Nggak apa-apa sih sebenarnya nggak punya kartu kredit tuh nggak apa-apa. Tapi menurut aku setelah penjelasan Kak Kenny tadi apa-apa, Mas. Apa-apa jadinya. Apa-apa jadinya. Betul, ada apa-apanya. Kalau misalnya pada saat ke depan nanti kita mau ngambil kredit, betul nggak? Kenapa? Karena dengan kita punya kartu kredit itu sebenarnya adalah langkah pertama kita biar punya yang disebut sebagai ya credit scoring. Ya kan? Biar perusahaan-perusahaan keuangan tuh bisa tahu kita tuh gimana sih perilakunya kepada ini uang yang dipinjemin. Boro-boro mau dipinjemin uang gede, misalnya mau ngambil KPR gitu, yang nilainya gede. Kalau uang yang kecil aja nggak dibalikin gimana? Iya. Ya gitu kan. Iya. Jadi dengan punya kartu kredit itu kita bisa kelihatan polanya nantinya. Oh ini bayarnya kapan sih? Kalau ada surat tagihan datang, dia bayarnya itu udah menjelang jatuh tempo. Atau nanti sampai ditelepon-telepon sama Dex Collection baru dia bayar. Gitu kan. Kalau dia bayarnya on time, terus kemudian dia juga bisa mengorganize kartunya dengan baik gitu ya. Jadi maksudnya memang dibayar, dia kapan dia make, kemudian dia pembayarannya nggak pernah telat gitu. Akhirnya kreditnya pun juga dinaikin. Tapi tahu nggak sebenarnya kredit itu sejarahnya dari mana? Kenapa namanya kredit? Nggak tahu. Kredit itu sebenarnya credibility. Credibility. Jadi kenapa kayaknya zaman dulu tuh ya kalau ada iklan kartu kredit itu kan kayaknya kok mewah, orangnya itu kayak pebisnis yang uangnya banyak gitu ya dipercaya. Karena memang itu berdasarkan kepercayaan lembaga keuangan kepada dia. Jadi credibility sebenarnya. berarti kredibilitas aku tinggi banget tuh karena kartu kreditnya Karena banyak punya 10. banget semua. Iya, Lebih di gitu. atas 10, aku nggak mau bilang kayak Lebih di atas ya? 20 gitu. Oke. Karena punya 30. Iya. Karena Oke. berarti kan kalau setiap kali dikasih pinjaman ya dibayar dengan baik gitu kan ya. Terus kemudian itu justru yang dicari gitu kan. Karena untuk orang dapat pinjaman kan pasti ada yang mereka cari nih supaya seseorang itu bisa di-approve pinjamannya. Satu, apakah dia punya karakter yang diperlukan, punya komitmen nih. Kalau bayar listrik aja udah telat-telat gitu kan. Nunggu sampai bunyi baru dibayar. Oke. Mati 2 hari baru dibayar gitu kan. Ya ini gimana mau dikasih pinjaman gitu. Iya. Terus dia punya kapital nggak? Untuk orang bisa bayar cicilannya, ya kan bayar kartunya gitu. Itu kan dia harus punya uangnya. Kalau dia nggak punya uangnya dia pasti nggak bisa bayar. Ujung-ujungnya jadi menumpuk. Kalau udah numpuk udah kena bunga, kemudian kena penalti juga kan. Terus kemudian juga di situ kita bisa ngelihat seberapa besar kapasitasnya. Pertama dikasih pinjam 1 juta misalnya. Dipakai 1 juta, dilunasin 1 juta. Ini orang kayaknya masih sanggup dikasih pinjaman lebih nih gitu kan. Ditambahin lagi jadi 2 juta gitu kan. Kepakai 2 juta, belum jatuh tempo, udah dibayar 2 juta lagi. Ini kayaknya masih lebih lagi deh. Ditambahin terus gitu kan. Nah itu beberapa contoh kegunaannya kita kalau kita pakai itu ya. Jadi kan ada suka juga lihat juga di sosial media. Perasaan saya nggak pernah pinjam apapun, nggak pernah punya utang apapun, mau ngambil KPR, tapi kok nggak di-approve ya? Padahal punya penghasilan. Ya karena tadi nggak punya kredit recordnya. Oh, Bang gimana mau tahu ya kita bisa bayar apa enggak ya? Apalagi kalau ternyata gini, nggak semua orang bisa kerja di sebuah perusahaan yang highly reputable. Yang bisa dipercaya, oke ini karyawan ini posisinya seperti ini. Jadi dia pingin lihat mau dipinjamin segini-segini gimana gitu kan. Nah jadi dengan kita punya pengalaman kita bisa akhirnya si perusahaan itu bisa ngelihat, oh ini kalau saya kasih pinjaman dia punya kapasitas ini, udah bisa diukur lah gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman Genius nih, kayak aku gitu misalnya yang kerjanya freelance nggak di perusahaan gitu, akan lebih sulit nggak Mas untuk apply kartu kredit? Sebenarnya iya. Oke, terus caranya supaya kita bisa lebih mudah gimana? Oke. Mau apply kartu kredit? Pertama yang ngeluarin kartu kredit itu pasti kan lembaga keuangan kayak bank gitu ya, ya kan? Nah jadi mereka punya produk-produk lain nggak pinjaman yang kecil-kecil. Jadi kayak satu step sebelum kartu kredit gitu. Jadi misalnya kasih pinjaman kayak sekarang misalnya ada pay letter dan sebagainya gitu ya. Tapi yang dikeluarin oleh bank itu dia akan ngelihat track recordnya. Habis itu baru kita bisa upgrade jadi punya kartu kredit. Contohnya, itu contoh ya. Tapi kalau misalnya kita ternyata buat freelancer, tapi gimana Mas kalau misalnya aku punya dulu sih aku freelancer tapi sekarang udah jadi bisnis,
karir dan sudah punya kantor sendiri, payroll-nya udah jelas, lewat lembaga keuangan yang itu juga, ya ntar akan ditawarin kalau itu sih. Oke. Ya kan, karena payroll-nya jelas, apalagi rekening perusahaannya di situ dan sebagainya, itu sih bisa suatu saat akan ditawarin. Bahkan mungkin karyawannya aja ditawarin kalau pengen punya kartu kredit. Iya. Gitu. Oke. Tapi udah jelas kantornya di mana dan sebagainya. Iya. Gitu. Oke. Kalau stigma orang-orang nih Mas soal kartu kredit itu kan beda-beda ya. Tapi mostly yang aku tahu itu sebenarnya masih banyak orang yang belum memahami betapa pentingnya atau usefulnya kartu kredit nih. Yang menurut Mas Budi yang orang-orang paling banyak belum tahu tuh apa Mas mengenai kartu kredit? Oke. Yang orang harus tahu gitu. Sebenarnya apa tuh namanya? Kalau saya dulu aja gitu ya, pertama kali itu ditawarin punya kartu kredit aja nggak mau juga. Karena tadi kepikirannya masalah utang ya. Ya kan? Tapi sebenarnya Mario gimana? Jadi udah mulai kepikiran mau punya kartu kredit belum? Semenjak tadi sih udah Mas. Udah. Karena lebih ke miles. lebih ke miles ya. Kayak kok gue mau beli tiket pesawat mahal-mahal gitu. Tapi semenjak lihat tadi kayak kita nggak perlu effort apa-apa, cuma cukup untuk biaya kita sehari-hari aja gitu. Lama-lama ujung-ujungnya secara nggak sadar kita udah bisa dapat miles gitu loh. Iya, betul. Gitu. Jadi aku tuh mau bikin kartu kredit salah satunya karena itu sih. Karena milesnya ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya juga orang tuh banyak yang nggak tahu fungsi-fungsi lainnya dari kartu kredit tadi Nah, kan. itu Contohnya apa? tadi tuh kan. Contohnya tadi bangun reputasi. Iya. Kedua, kalau soal poin dan miles itu udah common lah ya. Iya. Terus kita pengen punya gaya hidup, dapat diskon dan sebagainya, itu juga mungkin. Tapi dalam financial planning itu juga bisa membantu kita dalam merencanakan keuangan. Kadang-kadang ada dalam kehidupan kita tuh yang suka ada pengeluaran besar, tapi belum tentu karena sakit yang ada asuransinya. Kalau sakit kan ada asuransinya ya. Tapi ada pengeluaran besar yang tiba-tiba, tapi belum tentu belum tentu bisa di cover sama asuransi. Misalnya tiba-tiba harus benerin pompa, karena pompanya mati, nggak bisa dibenerin sama sekali. Yeah. Mau nggak mau kan, aduh pakai apa nih gitu. Dana darurat kayaknya kemarin udah kepake gitu kan. Ya udah, kartu kredit bisa jadi standby loan kan dia sebenarnya. Dan terus kemudian yang berikutnya juga sebenarnya kartu kredit itu bisa ngatur cash flow kita juga. Selama tadi kita bayar sebelum tanggal jatuh temponya, utangnya kita lunasin, itu sebenarnya kita dapat uang gratis sampai tanggal jatuh tempo. Tuh salah satu benefitnya juga gitu. Dan karena semua pengeluaran kita yang kita pakai kan kecatat ya, lebih jelas lah daripada rekening itu. Kalau rekening kan ini kita belanja di mana nggak kelihatan, nggak terlalu jelas gitu. Tapi kalau kartu kredit jelas semua tuh detailnya, ini beli di mana dan sebagainya. Jadi kita bisa juga membantu pencatatan juga sebenarnya. Oke. Gitu. Otomatis langsung dari sistem ya. Gitu. Jadi kita bisa lihat. Cuman memang kadang godaannya adalah motivasi pingin bayar itu adalah saat kita beli barangnya. Iya. Ya kan? Kalau di akhir-akhir kayaknya, ya ampun, barang udah kepake. Iya, udah kepake, udah nggak ada rasanya gitu kan. Iya, itu Terus yang bahaya tuh dan sebenarnya. tagihannya, udah gitu tagihannya juga dibikinnya langsung gede gitu kan. Udah gitu ada yang menggoda juga gitu kan, pembayaran minimal berapa gitu kan. Kayaknya kan lebih indah pembayaran minimalnya ya daripada ini. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita bijak menggunakannya, pintar dan disiplin gitu ya, sebenarnya banyak banget manfaat yang bisa diperoleh. Nggak cuma miles ya, kita bisa dapat voucher, nanti bisa buat belanja baju, buat tahun baru, buat hari raya dan sebagainya gitu. Bahkan mungkin pengalaman saya sendiri, ngisi rumah, furniture, pakai poin dari kartu kredit. Oh, pakai poin? Iya, bisa. Oh. Karena poin-poin itu kan kita kumpulin bisa tukar juga jadi voucher, jadi cash dan sebagainya gitu. Iya. Gitu. Belanja online bisa juga. Gitu. Jadi sebenarnya banyak. Jadi tapi tergantung kita pinter-pinternya ya. Makanya kita penting banget nyari kartu kredit itu yang sebenarnya sesuai dengan apakah kita bakalan pakai apa enggak sih. Iya. Misalnya goals kita bukan buat tadi ya nyari miles, karena sebenarnya bukan ke situ, tapi lebih banyak karena sering entertain klien-klien atau sering meetingnya di tempat-tempat yang begini. Nah, itu kita bisa akhirnya gunakan kartu kredit. Dari sisi kalau kita punya perusahaan itu bisa kita koskan sebagai biaya, tapi di sisi lain karena kartu kredit kita dipakai, poinnya juga nambah. Iya. Dan belum tentu pakai uang kita juga gitu kan, kayak tadi yang teman-teman pakai bayar makan. bayar Kelas deh. belum tentu pakai duit kita gitu kan. Gitu. Ntar pada tahu semua nih jadinya. Kena sini nitipin sini duit. Iya. Ternyata sebenarnya goalsnya buat nambah poin. Benar.
Wise, Iya, itu bener. wise sih Itu sebenarnya. wise. Iya, iya. Kiranya support banget gitu kan sebenarnya Makanya buat aku nambahin bikin kartu poin. post trip supaya semua tiket pesawat dan hotel enggak maksudnya tapi iya akhirnya dong. tapi ya memanfaatkan Itu salah satu perks-nya juga, kan? salah satu Iya perks-nya dong. gitu. Bukan bikin itu buat itu tapi akhirnya jadi perks-nya. Iya, itu smart loh. Iya. Iya, harus memanfaatkan sebisa mungkin kan, sebaik mungkin. Betul. Nah, Mas Budi, tadi aku udah sempat tanya ke Kak Kenny, cara memilih kartu kredit itu gimana sih? Kak Kenny pertama kali milih kartu kredit itu gimana gitu. Nah, kalau dari kacamata financial planner seperti Mas Budi, cara memilih kartu kredit tuh apa yang harus kita siapkan gitu sebelum kita meng-apply kartu kredit? Oke, yang pertama itu kita harus tahu sebenarnya itu dia biaya-biaya yang akan muncul tuh apa aja. Karena kan pasti kan ada tuh ya biaya tahunan gitu ya. Oke. Ya, terus kemudian kita butuh kelasnya yang apa. Terus kemudian ya tadi fiturnya dia punya bisa apa aja. Misalnya kayak ternyata dia bisa kita gunakan nggak cuma di sini tapi juga bisa ke luar negeri. Kemudian transaksi apa yang paling sering akan kita lakukan. Ada yang mungkin lebih sering belanja rumah tangga, ada tadi yang lebih sering belanja mungkin karena dia kontraktor bangunan misalnya, lebih banyak belanja bangunan. Siapa tahu ada kartu kredit khusus buat para kontraktor banyak belanja yang bangunan begitu. loh, ya kan? Itu jadi misalnya belanja di kontraktor bangunan, pakai kartu kredit aja. Meskipun sudah punya nih duit dari customer untuk misalnya dia ada kontraktor interior atau kontraktor bangunan seperti apa, ada sih duitnya. Dan kalau dia bayar langsung pakai duitnya juga bisa. Tapi dengan dia bayar dulu pakai kartu kredit, terus kemudian dibayar pakai uang kliennya, setelah itu dilunasin pakai itu kan, berarti kan dia dapat poin. Iya, betul. Dan kalau kontraktor kan duitnya besar-besar ya, kan. Jadi akhirnya limitnya juga makin lama makin naik gitu kan. Itu bisa jadi backup akhirnya, jadi bisa semacam backup keuangannya dia ya. Nanti kalau suatu saat ini limitnya bisa naik. Gitu contohnya. Jadi kita harus tahu dulu kita tuh mostly setiap bulan tuh spend paling banyak untuk apa. Iya, betul. Baru kita bisa tahu mana kartu kredit yang harus kita pilih. Contoh, misalnya Mario apa yang paling sering itu activity-nya? Apakah jalan-jalan kayak Kak Kenny, ataukah lebih sering eating out, dinner atau nonton dan sebagainya gitu ya? Memang kebanyakan kartu kredit lebih banyak ke lifestyle ya, Iya. gitu. Jadi lifestyle apa kira-kira yang gimana caranya kita bisa smart spending, nggak cuman sekedar belanja tapi juga dapat poin juga gitu. Akhirnya kita dapat cashback ya kan dan sebagainya. Dan itu nggak mungkin dalam kartu kredit itu suka ada diskon-diskon seperti itu gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau tahu nih kartu kredit mana yang harus kita pakai, itu berarti kita harus lihat, balik lagi ke pendapat Kak Kenny tadi, kita harus tahu info-info Ya, soal kartu kreditnya betul. kan. betul. Oke. Kalau Mas Budi selama memakai kartu kredit pernah nggak kayak tiba-tiba over budget atau ya sebenarnya sebagai financial planner Ya. sebenarnya mostly nggak mungkin ya over budget, tapi kayak pernah nggak sengaja ada hal-hal yang Mas Budi nggak duga gitu saat pakai kartu kredit? Setiap orang pasti ada Pasti ya? problem keuangannya atau mungkin money mistake-nya itu pasti ada lah Iya, gitu iya. loh. Jadi misalnya kayak dosa-dosa keuangannya pasti ada. Kita make nih, terus kemudian tiba-tiba make karena impulsif. Si financial planner juga bisa impulsif gitu. Tiba-tiba lagi hobinya apa? Misalnya hobinya fotografi gitu ya. Oh, lihat ini kebetulan lagi ada 12 kayak 11 atau apa gitu kan. Ini ya, mumpung nih lagi ada. Terus kemudian limit masih available nih gitu kan. Nah, kita pakai. Nah, kartu kredit itu kan kalau kita bayar lunas kita nggak punya utang. Tapi kalau ada outstanding itulah baru kita punya utang gitu ya. Kita baru punya cicilan di situ gitu kan. Nah, mungkin nggak itu terjadi, akhirnya jadi kelewat gitu. Akhirnya jadi lebih jadi nggak lunas, jadi akhirnya punya outstanding. Bisa begitu. Atau bisa juga karena memang sudah direncanakan. Awalnya memang beli barang ini saya mau rencanakan nanti habis itu mau dicicil 3 bulan atau 4 bulan. Enaknya kartu kredit adalah kita terserah mau bikinnya apa. Kadang kita punya pinjaman, terus kemudian punya outstanding. Kalau buat kita yang income-nya tergantung proyek gitu kan ya, kan ada kan orang kan belum tentu semuanya ada income-nya stabil. Ada yang orang yang tergantung proyek, tergantung waktu pas bayar. Ntar kalau pas ada duit masuk, saya lunasin nih gitu kan. Nah, kartu kredit bisa sangat membantu gitu kan. Tapi kalau ternyata dari outstanding-nya tadi, kayaknya saya pengen ngelunasinnya dalam 6 bulan ke depan, tinggal call lembaga keuangannya gitu kan ya. Ini saya pengen cicil nih 6 bulan, cicilannya sekian gitu. Nah, udah. Nanti dia bisa langsung ngatur, langsung otomatis berikutnya adalah dicicil. Dan kelebihannya lagi adalah bisa jadi cicilannya 0%. Oh, bisa ya? Bisa. Jadi buat yang misalnya
orang tiap tahun harus pulang kampung. Kadang harga tiket yang murah itu bisa datang kapan aja, gitu kan? Wah, lagi promo nih tiketnya, baik itu penginapan, ya kan, hotel, terus kemudian juga mungkin pesawat gitu ya. Lagi mau liburan atau apa gitu. Sebenarnya masih nunggu nih, masih nabung buat sampai kemudian di tanggal yang bersangkutan. Tapi promonya sekarang. Nah, gimana mumpung caranya? kan? Mumpung kan. Nah, dari situ kita bisa pakai habis itu kita arrange bunga 0%. Kan sama aja nabung juga. Cuma kita dapat momentumnya sekarang gitu. Oh, jadi sebenarnya nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah juga. Ya justru itulah kita the beauty-nya ya dari credit card. Cuma the beast-nya juga ada ya kan. Pasti ada. Ada beauty pasti ada the beast-nya. Teman-teman Genius. Asal kita harus tahu aja gimana cara memakai dengan wise kan. Betul. Nah, Mas, aku tuh pernah denger ada, jadi dalam satu bank itu kita bisa bikin dua kredit card yang sama. Bisa. Itu apa ya? Suplemen. Ya, betul. Namanya supplement card. Supplement card. Ya, nah, jadi itu apa, Mas? Jadi gini, biasanya kan dalam satu keluarga gitu mungkin ada satu pencari nafkah utama yang dia tuh yang dapat credit card-nya lah gitu ya. Tapi gimana supaya kartu kreditnya ini bisa juga dipakai oleh keluarganya, misalnya sama pasangannya gitu kan ya. Terus kemudian mungkin anaknya yang lagi sekolah di luar kota, dia dikasih uang saku, tapi kan namanya juga pengeluaran yang tiba-tiba bisa juga kan terjadi kan. Jadi daripada ntar dikasih uang yang banyak ya dalam jumlah besar, ntar malah di-spend gitu kan. Nah, ini dikasih kartu kredit yang biar orang tuanya bisa kontrol kapan dia pakai, limitnya berapa dan sebagainya, itu bisa dikontrol. Jadi sebenarnya yang minjam itu adalah si kartu utamanya, yang lain itu adalah kartu-kartu tambahan. Gitu. Nah, itu bisa mungkin terjadi seperti kayak gitu. Jadi buat pasangannya, buat anaknya, apalagi buat yang ternyata anaknya sekolahnya di luar negeri, jauh dari orang tuanya gitu kan. Ya buat standby. Nah, ini bisa si orang tuanya siapin kartu kreditnya dari sini. Oh, jadi supplement card itu gunanya supaya kita bisa mengontrol dan juga jadi kalau misalnya orang yang pakai supplement card itu misalnya nggak punya nih supplement card. Iya. Ada satu orang di anggota keluarga kita misalnya yang mau pakai kartu kredit kita, jadi nggak usah harus nanya-nanya, gue mau pakai kartu kredit itu dong, dan nggak boleh juga, gitu ya. Dan dapat ekstra poin kan buat pemegang kartu utamanya, daripada anaknya pakai cash terus lagi kuliah, selain bisa dikontrol, dapat ekstra poin buat bapaknya yang punya kartu utama atau ibunya mungkin. Jadi memudahkan banget ya sebenarnya, dan ada untungnya juga ada ya buat pemegang kartu kreditnya ya. Kakek ini punya supplement card gak? Nggak, aku nggak punya supplement card. Aku semua selalu kartu utama. Semua selalu kartu utama. Nanti Mario kalau mau membangun portfolio bisa bikin kartu utama dan membuat semua suplemen yang banyak supaya nanti poinnya jadi banyak banget. Iya benar. Tapi hati-hati loh kalau misalnya bukan anggota keluarga yang kita kenal atau itu karena supplement card itu memang bisa dikasih ke siapa aja. Iya, bisa dikasih ke siapa aja. Iya. Gitu. Nah, aku ke kakek ini dulu nih, Mas. Kita balik lagi ke kakek ini ya. Kakek ini kan pakai kartu kredit nih. Debit juga pakai nggak? Aku pakai juga gitu. Jadi kayak misalnya aku debit tuh paling suka pakai yang misalnya ada tabungan mata uang asing. Terus nanti pas di negaranya itu nanti aku tinggal tap itu seperti nabung pas lagi kursnya murah. Gitu. Kayak misalnya contohnya yen sempat jatuh gitu. Pas lagi yen jatuh aku langsung nabung yen banyak karena aku ada rencana ke Jepang. Seperti itu gitu. Dan gitu kan kalau misalnya di Jepang kan ada beberapa tempat yang nggak bisa terima kartu kredit. Dan dia harus misalnya beli ramen yang pakai mesin-mesin itu kan harus cash kan. Nah, itu dari kartu debit itu aku bisa ambil ATM, keluarnya langsung yen di Jepang. Jadi udah dari tabungan yenku yang udah dari misalnya 6 bulan lalu seperti itu. Atau misalnya kalau sekarang kan dolar US lagi tinggi sekali. Kalau misalnya kita punya tabungan itu dan kita punya kartu debit seperti itu, kita udah nabung US dari waktu dia masih 15 ribuan. Kalau kita misalnya ke US terus kita ambil ATM atau kita tap itu, untungnya tuh jauh lebih besar dibandingin misalnya pakai kartu kredit dengan miles atau points tadi gitu. Jadi sebenarnya semua punya plus dan Ya untungnya itu ya pakai debit. Karena kan kalau kartu kredit kalau misalnya kita mau tukar uang atau uang asing gitu, ya udah kurs saat itu kan. Kurs saat itu. Kalau kartu kredit kan kalau misalnya ngambil ATM di luar kan biasa rate-nya tinggi. Kalau debit enggak ya? Kalau debit kan misalnya kita nabungnya dengan mata uang itu, kita langsung ngambil dengan dari tabungan mata uang itu. Ada biayanya nggak? Ada tapi kecil sekali gitu kecil loh. Maksudnya maksudnya sangat
terjangkau lah gitu ya, maksudnya kayak di bawah 25.000 atau berapa, pokoknya sangat kecil lah gitu. Oke. Bisa nggak sih Mas, misalnya aku selalu perhatiin nih kurs hari ini gitu. Nanti kalau misalnya lagi rendah, langsung aku beli tabung lah buat kapan gitu. Betul. Itu namanya dollar cost averaging. Dollar cost averaging. Jadi kita itu misalnya tadi memang sering bepergian ke luar negeri atau apa itu mata uang. Memang benar kalau kita pakai kartu kredit kan kita akan kena kurs saat kita pergi ya. Ya kan? Sedangkan kita kan saat kita transaksi itu kalau kartu kredit. Tapi kalau waktu pas kita nabung, kelebihannya adalah kita bisa ngumpulin kan di saat momentum ternyata harganya lagi rendah. Harga lagi rendah kita kumpulin, kita beli. Apalagi kalau bicara kurs dolar ya, naik turun jadi ada opportunity-nya di situ gitu. Gitu. Bisa. Jadi itu sebenarnya sebuah investment juga ya. Bisa salah satu sumber. Iya kan? Karena kan bisa kalau kita beli lagi rendah pas naik langsung kita jual gitu. Anggaplah kalau misalnya kita nggak mau keluar bisa juga kita jual kan. Bisa. Gitu. Nah Mas Budi, kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakan kartu kredit? Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan debit? Ada nggak? Oke. Kayaknya itu sulit dijawab ya. Makanya gue pengen tahu sebenarnya. Pertanyaannya bagus banget. Tapi gini. Tadi itu aku bilang, satu memang ada opportunity. Contoh gini, sebenarnya waktu pas kita makan, misalnya sama keluarga nih, keluar gitu. Tapi pasti saya suka selalu nanya gitu kan, lagi ada promo apa gitu kan. Kenapa sih? Karena kita pengen bisa berhemat dengan lifestyle yang sama. Betul nggak? Gitu kan. Jadi kalau ada opportunity kenapa nggak dipakai gitu. Oh ternyata ada nih promo dari ini. Oke, baiklah kalau gitu saya meskipun saya ada cashnya, saya tetap bayar pakai kartu kredit gitu kan. Karena dapat manfaat-manfaat promosinya tadi itu satu. Yang kedua, saat tadi ternyata emergency ya kan. Atau mungkin waktu pas transaksi online juga mungkin bisa jadi. Kenapa? Karena kadang-kadang itu kita akan lebih mudah transaksi online itu kalau pakai kartu kredit kan. Daripada kalau pakai kartu debit biasa. Kartu debit biasa ya. Terus kemudian kalau ada apa-apa nih tiba-tiba ada kebocoran data atau misalnya tiba-tiba ada penggunaan misalnya kayak di handphone ada aplikasi-aplikasi gitu kan. Nah, itu kita bayar pakai kartu kredit itu akan lebih aman. Kenapa? Kalau misalnya ternyata itu adalah kesalahan transaksi atau ada aksi penipuan, kartu kredit itu lebih mudah kita tutup transaksinya daripada rekening kita. Kalau rekening kita udah diambil dananya, udah nggak kembali. Dan kita bisa sanggah kan kalau misalnya ada transaksi yang mencurigakan ya, betul ya Mas. Betul. Mencurigakan di kartu kredit kita dan misalnya kita lagi di Indonesia terus tahu ada transaksi di Amerika, nanti kita bisa sanggah ke banknya. Dan biasanya itu langsung ini bukan transaksi saya nih. Kalau kartu debit misalnya kecurian atau udah keambil itu lebih sulit ya. Lebih sulit. Dan biasanya kalau kartu kredit itu lebih ada notifikasinya. Ada transaksi mencurigakan gitu langsung masukkan notifikasi di ini kita kan gitu. Nah, habis itu kita tinggal kontak aja gitu. Gitu sih, lebih ke situ. Iya sih, benar. Nah, ngomong-ngomong soal tadi ya yang kejahatan-kejahatan di soal mengenai uang itu ya, transaksi. Ada nggak sih Mas tips keamanan yang harus kita ketahui gitu sebelum kita milih kartu kredit? Kan pasti macam-macam kan fiturnya ya. Nah, fitur keamanan yang harus paling kita cari itu apa Mas? Yang pertama itu kalau kita punya kartu kredit itu pasti kan ada angka-angka ya gitu kan. Yang pertama adalah nomor kartu kreditnya. Kemudian ada nama lengkap kita di situ, gitu kan. Kecuali mau namanya diganti yang lain, ya kan. Tapi biasanya kita terima kartu kreditnya tuh nama lengkap kita. Ada tanggal aktivasi, ya kan. Tanggal sampai kapan dia berlaku. Kemudian juga yang paling penting adalah di baliknya itu ada yang disebut sebagai CVV, gitu ya. Jadi itu adalah nomor yang biasanya kita gunakan untuk verifikasi bahwa itu kita menggunakan kartu kredit kita. Itu yang harus kita jaga tuh. Ya, jadi jangan sampai orang lain tahu. Nah, biasanya umumnya sih kartu kredit biasa itu dia tertulis semua di situ. Jadi jangan sampai kartu kredit kita itu kalau misalnya kita transaksi ya, kadang-kadang nih misalnya karena lagi makan di luar, terus kemudian bayar pakai kartu terus kita kasih ke orangnya, terus kemudian kartu kita dibawa kemana? Hati-hati. Sebaiknya lebih baik kita transaksi itu memang mesinnya di situ, kitanya ada di situ. Jangan sampai harus di depan kita harus hadir di situ ya. Gitu. Terus kemudian itu tadi jangan sampai nanti terpakai ya gitu kan. Terus kalau bisa memang hafal ya kartu itu ya, kita simpen aja gitu ya, kita hafalkan. Jadi kalau bisa begitu. Cuma kalaupun memang nggak bisa hafal ya udah, itu harus betul-betul kita secure. Transaksi online pastikan kita menggunakan jaringan yang aman.
Jangan pakai wifi yang ada di Public fasilitas wifi, umum, ya. public wifi kan, Public wifi ya ya. kan, Iya, di iya, iya. bandara Iya, atau apa. Saya sih mendingan pakai pulsa kepotong daripada Iya, iya, itu ya, itu Aku bahaya banget. belum disiplin tuh soal itu. Aku harus mengingatkan diri sendiri. Itu kalau harus hati-hati. Karena kita connect ke public wifi terus atau aku harus transfer atau harus lagi online shopping atau apa, harus aku mengingatkan ke diri sendiri Dan- jangan pakai public Betul, wifi. public wifi. Karena sekarang juga ada juga alat-alat yang dijual seolah-olah kayak dia tuh kayak menyambung ya. Jadi ini ada routernya yang public wifi-nya, Menyadap ya. nyadap dari sini. Jadi seolah-olah dia itu yang menjadi public wifi-nya dengan namanya itu. Nah itu kita harus hati-hati kan. Oh, Gitu. jahat juga, aku baru tahu loh. Iya. Kayak misalnya kita lagi di tempat A, namanya nama iya, personal gitu. hotspot itu tempat A itu ya. Terus kemudian apapun yang kita tulis dalam komputer kita kebaca semua. Wow. Oh, iya, iya. Itu kan. Jadi ya itu semua data kita kelihatan gitu. Nah, gitu jadi kita harus benar-benar hati-hati itu. Dan terutama waktu pas kita di luar negeri mungkin ya. Kan soalnya kalau mau pakai kartu Iya, kita gitu kan ya. Jadi kita pastikan kita memang punya fasilitas kita sendiri kalau untuk transaksi keuangan itu sih. Mencegah dari kayak itu. Iya, betul Kebocoran ya, fotokopi, data dan sebagainya. Wah itu. Nah, teman-teman Genius harus hati-hati ya kalau misalnya kita walaupun kita udah punya kartu kredit, kita udah wise spendingnya, tapi tahunya kayak tadi kan, kita Ya. pakai public wifi tiba-tiba data kita dicuri, betul. pakailah segala macam jadi susah. Nyalakan juga kayak aktivasi kalau misalnya kalau ada transaksi dia kirim SMS atau apa Iya, gitu iya, kan. betul, Jadi betul. benar-benar kita tek apa nih gitu. Saya Iya, pernah pas iya. lagi di luar negeri tiba-tiba transaksi apa Iya, nih iya, gitu. karena Nah, itu. dapat SMS jadi ketahuan ya. Jadi ketahuan gitu kan. Meskipun pas terima SMS di luar negeri lumayan itu ya. Oh iya. Roaming. Iya. Iya. Gitu. Tapi kan sekarang kan enaknya adalah munculnya notifikasi ya, nggak selalu nggak selalu SMS kan. Nah, itu Iya. kita nyalakan itu contohnya. Iya. Gitu. Oke. Kak Kenny mungkin ada yang mau ditanyain lagi ke Mas Budi? Enggak sih, mungkin aku malah mau nambahin yang tadi kemarin ngomong soal keamanan. Kalau aku mau nambahin, buat aku penting kalau misalnya kartu kredit itu aku ada aplikasinya di ponsel. Terus kalau misalnya aku pernah tuh kayak dompet ketinggalan, dan kalau ketinggalan berarti kita nggak tahu ketinggalan di mana, maksudnya kayak lagi hilang sementara gitu. Terus itu ada kartu kredit kan, Iya. si 10 kartu kredit enggak lah ya, waktu itu di dompet aku cuma taruh beberapa. Aku langsung panik dong, aduh dompet tadi jatuh di taksi online atau di restoran atau di mana. Selagi dicari dompetnya di mana, yang bisa aku lakukan adalah blokir sementara semua kartu kredit yang kalau misalnya kartu kreditnya nggak ada aplikasi yang aku bisa blokir sementara, itu kan ribet ya. Iya. Kalau kita lagi di luar negeri bagaimana, harus telepon Iya. CS Betul, dan betul. lain-lain. Dan lama kan, Iya, kadang-kadang lama kita kan. Udah gitu tanyain nomor kartu kreditnya. Iya, Kita nggak inget betul, juga betul. gitu. Kalau Iya. misalnya udah di app tinggal kayak Face ID atau password gitu, terus ya udah aku langsung blokir sementara. Pas dompetnya ditemukan, aduh anak-anakku kembali. Tinggal unblock lagi kan? Iya, tinggal unblock lagi. Gitu. Dan Itu fitur biasanya penting ya. kan kalau kita telepon tuh bloknya nggak sementara, permanen gitu Iya, ya. iya. Jadi kita harus nunggu terima kartu baru lagi kan. Itu penting sih. Oke. Jadi kalau misalnya keluar negeri atau kemana, mungkin juga bawa kartunya yang ada di aplikasi kita. Jadi kalau ada apa-apa, kita tinggal gampang. Kalau misalnya nggak On-off-in punya ya. aplikasinya, ntar ribet Iya. untuk menghubungi Iya, CS iya. dan lain-lain. Kalau terkecurian, tercecer dan lain-lain seperti itu. Ya. Ya teman-teman Judis, itulah tadi pentingnya kita riset dulu sebelum kita pilih kartu kredit kalau kita mau apply kartu kredit. Jadi selain reward yang akan kita dapat, kita juga harus cari tahu fitur-fitur keamanan apa aja sih yang ditawarkan oleh mereka supaya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, itu kita bisa recover itu bisa cepat dan mudah Iya, gitu. Jadi bukan cuma sekedar rewards ya Mas Budi dan Iya. Kak Kenny ya. Oke. Jadi sebenarnya inti dari podcast hari ini adalah kita lebih mau mengedukasi ke teman-teman jenius, termasuk aku juga nih, Mas Budi dan Kak Kenny, tentang kartu kredit supaya stigma orang-orang ke kartu kredit tuh stigma buruk tuh bisa patah gitu. Karena sebenarnya kartu kredit itu tidak buruk. Iya. Tidak buruk, malah justru bisa membantu kita kalau misalnya kita wise memakainya gitu. Iya. Yang penting sebelum kita apply, kita harus tahu dulu planning kita apply itu buat apa. Iya. Terus kita harus riset dulu apa kartu kredit yang akan kita apply, tujuannya untuk apa, dan juga itu tadi fitur-fitur keamanan apa aja yang ditawarkan gitu supaya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Iya. kita bisa recover bisa cepat dari itu gitu. Iya. Oke. Untuk
Mas Budi dan Kak Kenny nih. Terserah yang mana yang mau duluan ya. Oh gitu. Nggak balapan ini. Aku tergantung pertanyaan. Kamu jawab duluan atau Oke. Mas Budi dulu. Oke. Tolong dong kasih tips ke teman-teman jenius nih. Kalau strategi apa yang bisa dipakai supaya orang-orang tuh bisa lebih cerdas untuk memakai kartu kredit. Oke. Siapa duluan? Mas Budi dulu. Oke, aku juga pengen tahu nih. Aku minta dari certified financial planner. Simple sih sebenarnya. Jadi kartu kredit ini sebenarnya kartu sakti ya. Kan dia sangat dinamis. Mau kita pakai apapun bisa. Apalagi kalau limitnya besar, bahkan mau beli tanah, mau beli rumah pun bisa. Tapi ya berarti memang very trustworthy ya. Orangnya bisa dipercaya banget gitu. Jadi artinya kepercayaan ini butuh kendali. Kartu kredit bisa membantu kita mengelola keuangan kita dengan baik juga, tapi juga bisa bikin keuangan kita kehimpit juga bisa, gitu kan. Jadi kuncinya yang pertama adalah pastikan kalau misalnya mau pakai kartu kredit, tujuannya mau buat apa, harus clear gitu ya. Kalau buat konsumsi, sebenarnya konsumsinya itu yang seperti apa, duitnya ada apa enggak, jangan sekedar ngutang tapi sebenarnya itu buat gaya-gayaan ya, gitu kan. Sekedar buat tampil tapi sebenarnya nggak bisa balikinnya, nanti akan kejerat sendiri. Kalau udah kejerat sendiri akhirnya ngejerat orang-orang di sekitarnya karena cari pinjaman di orang-orang sekitarnya juga kan gitu kan. Terus kemudian juga yang kedua gitu ya, pastikan juga bahwa kita punya kemampuan bayarnya, disiplin bayarnya, jangan waktu pas make doang motivasinya yang kuat cuma waktu pas make, waktu pas tagihannya datang udah mulai males-malesan gitu kan, karena itu adalah godaan terbesarnya. Terus kemudian yang ketiga adalah pastikan kita tahu semua biaya dan ketentuan dari kartu kreditnya. Karena pasti ada. Itu kalau telat dendanya bagaimana, bunganya berapa, ya kan. Terus kemudian setiap ada perubahan itu dibaca. Karena pasti kan ada ya notifikasi gitu kan. Apakah ada perubahan biaya administrasi, ada apa gitu, kita harus sangat tahu gitu. Karena kita pingin mengendalikan keuangan kita. Jangan sampai kita dikendalikan sama uang kita gitu, seperti itu. Oke. Thank you Mas Budi. Kalau dari Mas Budi langsung 3 lu jawabannya. Itu dia kebanyakan ya. Itu dia habis loh. Kebanyakan ya. Maaf ya. tanya harus pakai ini dulu. Salah ya. Enak duluan. Rewind ya harusnya. Nah, tapi mungkin aku mau nambahin bener banget soal yang kita harus tahu kemampuan kita itu paling penting buat aku. Kayak misalnya kartu kredit itu hanya kayak pinjaman selama kayak 30 hari sampai billingnya datang. Jadi apapun yang kita pakai, kita tahu pas billing datang itu kita bisa bayar full. Itu yang paling penting, tahu kemampuan kita untuk membayar gitu. Juga tadi sama yang tadi kita udah bicarain, jangan overspending hanya karena mengincar poin gitu. Jadi kartu kredit itu bukan buat sebenarnya maksudnya itu perks. Itu benefit dari menggunakan kartu kredit buat aku poin gitu. Tapi jangan menjadikan kita belanja hal-hal yang tidak kita butuhkan hanya buat merasakan misalnya kelas bisnis dan lain-lain. Itu menurut aku bonus gitu loh. Jadi kita tahu dan kita jadi wise untuk menggunakan kartu kredit tersebut. Betul. Gitu. Betul. Oke, keren. Last but not least untuk Kak Kenny, karena Kak Kenny adalah guest star hari ini. Ini adalah pertanyaan yang selalu aku tanyain untuk semua guest star di akhir acara, Kak. Jangan Mas Budi dulu ya, ini berarti aku dulu ya. Iya, ini khusus Kak Kenny aja. Aku aja, karena Mas Budi udah sering banget ya. banget nih. Sering banget. Jadi aku takut jawabanku diambil Mas Budi lagi katanya. Gak bakal, karena ini untuk Kak Kenny aja. Oke. Kak Kenny, what is your money language? Kayaknya dari pembicaraan kita hari ini, aku juga kayak mendapatkan kayak kalau buat aku money language-ku adalah responsibility. Karena buat aku, kita senang ya punya uang banyak, kita senang bisa spend, aku senang traveling, aku senang lifestyle, aku senang experience. Tapi on top of that, supaya aku bisa merasakan itu semua dengan uang, aku tahu mana yang aku harus simpan, mana yang aku harus invest, mana yang aku harus gunakan, dan at the end of the day menggunakan uang itu paling penting responsibility-nya supaya kita bisa menikmati keuntungan uang itu sendiri. Keren, setuju banget. Setuju ya. Teman-teman Jenius, terima kasih banyak yang udah nonton, terutama dari yang udah nonton episode 1, volume 1 sampai sekarang, makasih banyak. Semoga bermanfaat, semoga semua pembahasan kita hari ini maupun episode-episode sebelumnya juga sudah memberikan insight dan juga
manfaat untuk kehidupan kalian. Makasih banyak Mas Budi, Kak Kenny, makasih banyak yang udah mau hadir di sini. Jangan lupa juga saksikan Money Language volume sebelum-sebelumnya ya. Kalau kalian belum pada nonton itu seru-seru banget lah guys, insightful. Kalau kalian mau pinter, nontonnya Money Language gitu. Itu lebih ke promo sendiri ya. Ini podcast sendiri ya gitu. Oke. Dan juga jangan lupa kalian komen ya, kita pengen tahu juga nih apa yang kalian pikirkan soal credit card gitu. Karena kan rata-rata orang-orang kan pasti stigmanya kredit card cuma hanya pinjam. Jadi kita mau tahu nih apakah stigma kalian setelah ini soal kredit card gitu. Jadi kalian tulis aja di kolom komen. Oke, terima kasih banyak Mas Budi dan kayak gini, teman-teman Genius. Thank you so much. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Oke, kalau gitu gua Mario pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Genius.